Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 83, ditolak. April sedikit gugup saat memasuki gedung kantor yang cukup besar. Perasaannya campur aduk saat ini karena tidak pernah mendatangi gedung megah menjulang tinggi. Maaf, bisa bertemu Pak Haikal, ucap April pelan pada salah seorang resepsionis yang duduk di depan lobi kantor. Sang resepsionis bukan menjawab tapi malah menatap April sinis karena dia menyangka April ingin melamar pekerjaan. Mbak bisa bertemu Pak Haikal, ucap April, tapi kali ini dengan nada sedikit kuat. Mau apa ketemu Pak Haikal melamar pekerjaan? Gak ada lowongan, apa kamu gak nanya dulu sama satpam di depan kalau gak ada lowongan? Jangan main masuk aja mentang-mentang tahu nama bosnya. Lagi pula Pak Haikal bukan bagian penerimaan pegawai, dia bos di sini. Ketus perempuan bernama Ratna tersebut. Bukan, Mbak. Saya. Sudah pulang sana. Pak Haikal lagi sibuk ada persiapan launching produk baru. Beliau tidak bisa diganggu. Usirnya. April tertunduk. Bagaimana bisa dia bertemu Haikal? Gedung ini terlalu besar. Dia tidak tahu di mana ruangan Haikal. Mungkin karena penampilannya begini membuatnya diremehkan. Tapi dia juga sadar diri dengan kemiskinannya. Bodoh, kenapa tidak minta nomor ponselnya dia kemarin? Gumam April merutuki dirinya sendiri. Beberapa kali bertemu Haikal bahkan untuk nama pun mereka baru tahu kemarin. April ingin menangis karena dia tidak jadi bekerja. Sedangkan Vino sudah bahagia melihat April mendapatkan pekerjaan baru. April pun sudah membayangkan memegang uang untuk membeli obat ibunya. Tapi kini harapannya musnah sudah. April berdiri di tepi pintu masuk, dia menangis di sana. Dia tidak tahu harus bertanya pada siapa. Pasti orang tidak akan mau memberitahu di mana ruangan Haikal. Secara dia bos besar seperti yang dikatakan perempuan tadi. Adelia yang baru datang tak sengaja menoleh ke arah perempuan yang sedang menangis sambil berdiri di sudut pintu masuk. Siapa dia? Batin Adelia mencoba mendekat. Mbak, bawa si kembar langsung masuk ya ke atas. Sebentar lagi saya menyusul. Kalau Pak Demian tanya, bilang saya ke toilet sebentar. Ujar Adel dan diangguki patuh oleh pengasuh anaknya. Adel mendekat dan memegang lengan April lembut. Kamu menangis? Tanya Adel pelan membuat April mengusap air matanya, cepat dan menatap Adel. Adelia, gumamnya pelan. April? Ucap Adel. Kamu April? Tanyanya lagi dan diangguki April. Astaga, kamu April, perempuan cengeng yang selalu dibully saat sekolah dulu. Ucap Adel tersenyum manis. April adalah teman satu sekolah Adel dulu sewaktu SMA. April memang terkenal cengeng dari dulu. Tapi dia cukup pintar. Apa kabar? Tanya Adel. Alhamdulillah baik, Del. Kamu semakin cantik ya. Aku senang bisa bertemu kamu lagi, Del. Kamu apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir lulus SMA, kamu kuliah. Sedangkan aku jadi kuli. Ucap April terkekeh kecil. Kamu juga cantik, Pril. Tapi sayang masih saja cengeng. Goda Adel membuat April malu. Kabar aku alhamdulillah baik. Kamu kesini mau apa, April? Aku tadinya aku ingin bertemu Pak Haikal karena beliau kemarin menawarkan pekerjaan untukku. Tapi resepsionisnya tidak mengizinkan aku Del bertemu dengan beliau. Mungkin karena penampilan aku kali ya yang gak sekeren yang lain. Kenapa? Kamu keren kok, cantik juga. Kenapa tidak boleh? Mungkin resepsionisnya ketara kali. Yuk aku yang temenin masuk, ajak Adel. Enggak usah Del, aku takut. Kenapa mesti takut, Pril? Orang kamu gak maling kok. Kamu mau ketemu Pak Haikal kan? Aku yang antar. Paksa Adel menarik pelan tangan April. Tapi, udah, jangan takut. Sudah cantik begini harus pede dong. Ajak Adel lagi, menarik tangan April untuk ikut dengannya. Pagi, Bu. Pagi, jawab Adel ramah. Pagi, Bu, sapa karyawan lain. Setiap berpapasan pasti semua menunduk dan menyapa Adel. Karena semua tahu kalau Adel adalah istri Demian, yang notabene-nya masih menjadi presidir di perusahaan ini. Memang Haikal yang menjadi CEO, tapi untuk pemilik masih Demian, karena Pak Heru belum sepenuhnya menyerahkan pada Haikal. Dia masih membutuhkan bantuan Demian untuk membuat perusahaan mereka makin maju. April sedikit bingung, kenapa semua orang sopan pada Adel. Bahkan resepsionis tadi saja tak berani melihat Adel. Tapi April tahu kalau dari dulu Adel memang datang dari kalangan kaya raya. Jauh berbeda dengan dia. Tapi Adel tak pernah sombong. Bahkan Adel tidak pernah memilih untuk berteman.
Dia baik pada siapapun juga. Bersambung.